semuanya. Belajar bareng yuk. Hari ini kita belajar apa nih? Ya, sesuai dengan judulnya kita akan belajar kebijakan moneter. Sebelum itu, apa sih kebijakan moneter? Jadi, kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengendalikan uang dan suku bunga untuk mencapai tujuan mengendalikan perekonomian dan inflasi. Menurut salah satu ahli yaitu Suryana, kebijakan moneter adalah kebijakan dari pemerintah yang memengaruhi perekonomian, yaitu dengan dua cara. Yang pertama, mempengaruhi penawaran uang, dan yang kedua, mempengaruhi tingkat bunga. Secara garis besar, kebijakan moneter yaitu menjaga stabilitas harga, menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, dan memperbaiki neraca pembayaran. Nah, ada beberapa nih yang harus dipenuhi. Apa aja sih syaratnya? Yang pertama ada independensi bank sentral, kedua fokus pada sasaran, ketiga Capacity of forecast inflation, keempat, pengawasan instrumen, yang terakhir ada laksanakan secara konsisten dan transparan. Lalu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah easy money policy atau kebijakan moneter ekspansif, dan yang kedua adalah tight money policy atau kebijakan moneter kontraktif. Nah, untuk yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif. Jadi, kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan dari bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar. Juga yang kedua, apa itu kebijakan moneter kontraktif? Kebijakan kontraktif adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Betul. Tadi kan kita sudah belajar tentang pengertian menurut para ahli, tujuan, syarat, dan jenis-jenisnya. Setelah ini kita akan membahas mengenai cara dan juga dampak dari kebijakan moneter ekspansif dan juga kontraktif. Beberapa cara dari kebijakan moneter ekspansif yaitu menurunkan tingkat suku bunga, membeli surat berharga di pasar modal. Yang ketiga, menurunkan cadangan kas atau kebijakan cash ratio. Yang keempat adalah pemberian kredit longgar. Berikut ini adalah dampak dari kebijakan moneter ekspansif. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua, menurunnya tingkat pertumbuhan. Yang ketiga, tingkat inflasi yang meningkat, dan yang keempat, depresiasi mata uang. Dampak kebijakan moneter ekspansif. Yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatkan jumlah uang yang beredar, meningkatkan suku bunga, dan biaya pinjaman. Yang kedua adalah menurunnya tingkat pengangguran, peningkatan aktivitas produksi menciptakan lebih banyak pekerjaan dalam ekonomi. Yang ketiga adalah tingkat inflasi yang meningkat, injeksi uang ekstra ke dalam perekonomian meningkatkan tingkat inflasi. Yang keempat adalah depresi mata uang, yaitu meningkatkan jumlah uang yang beredar dan peningkatan penawaran uang domestik. Nah, kebijakan uang ketat adalah kebijakan dari bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Lalu ada juga cara mengurangi uang beredar dalam kebijakan kontraktif, yaitu yang pertama meningkatkan suku bunga, yang kedua menjual sertifikat Bank Indonesia, yang ketiga adalah meningkatkan cadangan kas, yang keempat adalah membatasi pemberian kredit. Dan tentunya kebijakan moneter kontraktif ada dampaknya loh, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, laju inflasi yang lebih moderat, dan juga banyaknya pengangguran. Nah, setelah ini kita akan membahas instrumen kebijakan moneter. Adapun instrumen kebijakan moneter di Indonesia itu kebijakan operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, cadangan wajib minimum, politik pagu kredit, dan dorongan moral. Kemudian, instrumen tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kebijakan moneter kualitatif yang bentuknya dalam bentuk himbauan kepada para pemimpin bank-bank umum agar dapat lebih menjaga keamanan supaya sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia.
Lalu yang kedua adalah kebijakan kuantitatif. Pengertiannya adalah suatu kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Itulah tadi pembahasan materi mengenai kebijakan moneter. Sekian dari kami, terima kasih.